Alhamdulillah, congratulations to Eliano and Mace. Masih ada di Zoom nggak ya? On the approval of your naturalization. We are thrilled to welcome you as a part of Indonesian football family. With your talent and dedication, we are confident you will make a significant impact on the national team. We look forward to seeing you to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta sepak bola Indonesia, khususnya para pencinta timnas Indonesia? Alhamdulillah, ada kabar baik di mana Komisi 10 DPR RI menegaskan menerima 2 nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua Sony Lionel 87. Kabar baik datang dari Komisi 10 DPR RI yang kita tahu Kemenpora dan Kemenhukam sudah menyetujui, bahkan Bapak Presiden sudah menandatangani untuk proses sidang selanjutnya yang dijalankan pada hari ini, di mana sidang tersebut diwakili oleh Kemenpora, Bapak Dito, Kemenhukam, dan juga EXO PSSI. Jadi, alhamdulillah, akhirnya 2 pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda. Siapakah dia? Mies Hilgers dan juga Eliano Renders. Yang kita tahu pembahasan naturalisasi kedua pemain ini berlanjut ke Komisi 10 DPR RI. Sama seperti Komisi 3, Komisi 10 yang membidangi urusan olahraga nasional juga menyetujui pengajuan naturalisasi untuk kedua pemain. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, dan para anggota memberikan kesempatan kepada Menpora Dito soal pengajuan naturalisasi kedua pemain. Alhamdulillah, kedua pemain yang diajukan ke Menpora Dito disetujui Komisi 10 karena memang kedua pemain ini memiliki darah keturunan Indonesia. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi atas nama Eliano Renders dan Mies Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Tutur Ketua Komisi 10 Hetifah. Jadi sebelumnya memang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sudah meminta untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain tersebut karena memang timnas Indonesia sangat-sangat membutuhkan tenaga pemain muda ini, Mies Hilgers dan Eliano Renders. Kita tahu di mana nama Mies Hilgers, pemain termahal timnas Indonesia, dibandingkan dengan skuad 3 negara tetangga belum ada apa-apanya. Jadi kenapa Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sangat ingin cepat-cepat menyelesaikan proses keduanya. Dan alhamdulillah Komisi 10 tanpa banyak tanya, tanpa banyak basa-basi telah mengesahkan pengajuan nama Mies Hilgers dan Eliano Renders. Karena kita tahu Indonesia akan menghadapi laga yang sangat sulit, di mana di bulan Oktober nanti Indonesia akan terbang jauh ke Bahrain dan juga Cina. Dan ini merupakan kesempatan untuk timnas Indonesia meraih poin penuh. Di mana kita tahu hasil positif di 2 laga awal timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia merupakan modal yang cukup baik dalam menjalankan ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi memang kedua pemain ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Coach Sintayong
di mana nama Miss Hilgers sudah pasti akan mendapat tempat utama bersama Bang Jai di posisi pemain bertahan di depan Martin Paes. Sedangkan nama Eliano Renders yang notabene lebih menjadi gelandang serang, kemungkinan dia akan berada di depan Tom Haye, sang profesor, di mana tenaga dan juga kemampuan Eliano Renders sangat dibutuhkan untuk striker-striker timnas Indonesia seperti Rafael Strike, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat. Jadi kehadiran kedua pemain ini memang sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa meraih hasil maksimal. Yang kita tahu dua laga tersebut merupakan dua laga yang sangat melelahkan bagi para pemain Indonesia. Perjalanan jauh akan menjadi kendala utama dan membuat PSSI Bapak Erick Thohir akan menyarter pesawat untuk kenyamanan, keamanan, dan juga menjaga stamina para pemain timnas Indonesia. Jadi buat para penggemar, pencinta sepak bola Indonesia, di mana di era Bapak Erick Thohir, kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, memang sangat-sangat jauh berbeda di masa kepemimpinan PSSI sebelumnya. Apapun itu, siapapun itu, pasti akan ada saja pihak-pihak yang tidak senang dengan proses naturalisasi pemain ini. Jadi layak kita tunggu, kita saksikan aksi para pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, Belanda, Italia, ataupun di level Asia seperti di Liga Thailand. Mari kita berikan dukungan, kita berikan doa atas nama timnas Indonesia supaya mampu melenggang ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dengan sempurna. Jadi memang kedua pemain ini sangat-sangat dibutuhkan karena kita tahu walaupun kita sudah mendapatkan dua hasil positif di laga awal saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia, Indonesia masih memerlukan dua kemenangan penting ini saat bertandang ke Bahrain dan juga ke Cina. Jadi apapun itu, siapapun mereka, mari kita berikan dukungan dan doa. Dan yang terakhir, nama Mauro Gistra sudah menyerahkan dokumen ke PSSI dan sudah masuk tahap proses validasi oleh Kemenpora. Jadi striker muda umur 19 tahun ini kemungkinan besar juga akan masuk agenda timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober nanti. Jadi buat para pemain keturunan yang bermain untuk timnas Indonesia, berikanlah semuanya kekuatan, pikiran, kemampuan, dan juga buktikan kalau kalian layak dan pantas untuk membela timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Thank you guys.